Kalau masih suka ibu kan rumah, apa kalau kata Jo? Maka duit itu duit suami. Maka ibu udah duduk bersedekah, suami duduk bersedekah. Kalau istri kau bersedekah, dia minta izin ke suami. Dah, abang kau bersedekah, silakan. Itu makanya dalam agama, ibu-ibu tidak boleh bahkan memberi ke orang tuanya kalau ada izin suaminya. Kecuali ratu ibu, serah. Tapi uang belanja suami jangan ibu ke belanja. Itu ibu agen ke orang kaya ibu, tak boleh merampok ibu namanya. Ya lah. Yang tu belanja sih, belanja dapur. Ibu agen ke orang kaya. Sehingga apa kau dah makan sampah yang ideal ni? Ya, dah makan tamu tahu kata. Kan dia bilang harus makan ikan, makan daging ni macam problem. Dah merampok ibu namanya, merampok. Ibu tak boleh bersedekah. Itu harta ibu, pencarian ibu, memang tu mau usaha ibu, usaha, kan? Tapi yang uang suami tak boleh disedekahkan kalau tak ada hasil kan? Bahkan ibu berbelanja pun itu bagian sedekah ibu. Itu pun berbelanja itu ACC itu. Makanya ibu kalau kau belanja ke pasar pun list belanja itu macam itu apa? Bapak belanjaan dari bagian. Hanya cek dapat tu aku nak perlu. Kau nak perlu. Kalau ibu perlu, saya boleh ikut macam tu. Dan kita ya Pak, akhirnya ibu pinti. Tu suruh masak. Bawa aja dia masak. Aku nak tanya Pak. Boleh berlagi jadi kakek jauh. Ayo berlagi satu bahan. Sampai ya tak? Sampai kita kita. Apapun tadi dapat dulu. Itu kenapa ibu bersedekahnya belakangan. Bapak-bapak duluan nih musaddiqinnya, didahulukan daripada musaddiqat. Karena yang punya harta itu suami. Begitu. Ya, yang punya harta itu suami. Ya, yang dominan di rumah dia suami itu, makanya Nabi Yusuf membuat perumpamaan keluarganya dengan bintang, matahari, bulan. Bintang itu 11 bintang saudaranya, anak-anak. Yang matahari bapaknya, yang bulan ibunya. Nah, bulan bisa tak bercahaya kalau tak ada cahaya matahari? Tak boleh. Karena bulan tak punya cahaya sendiri. Cahaya bulan itu cahaya matahari. Dan si bulan ini muncul kalau mataharinya sudah hilang. Selama matahari muncul, bulan hilang. Gitu kan? Pada di rumah itu, kalau kami mengejek, ibu antuk. Matahari. Hilang bulan itu, hilang matahari baru bulan muncul. Itu pun cahaya kami itu tadi itu. Jadi kebijakan bulan, kebijakan matahari. Makanya ibu kalau berbelanja pun harus asumsi matahari, karena dia sumber cahaya. Gitu. Kadang-kadang ibu protes. Ustaz tu masih merasa ini. Apa-apa membela dari. Ada tu membela apa-apa. Ayat begitu aturannya, membela apa-apa. Ada tu uang membela apa-apa tu. Jadi itu alasannya kenapa musaddiqin didahulukan dari musaddiqat. Ya, karena boleh jadi didahulukan musaddiqatnya. Ya. Coba tadi kalau ya ini maknanya macam-macam itu ya. Tapi ini maknanya lebih dipentingkan laki-laki yang bersedekah ketimbang perempuan. Tapi ibu tidak usah khawatir. Kalau ibu tidak bersedekah, itu sedekah bapaknya, sedekah ibu. Karena ibu dituntut ibadahnya cuma 2 saja, salat 5 waktu, habis itu puasa Ramadan saja. Yang ketiga, ibu sudahlah ikut saja perintah bapak itu. Di surga boleh nanti ikut. Begitu, ya. Kadang-kadang ibu itu berkorban motor dia. Pak kapak saya korban minum rokok satu. Karena cukup bapak saja. Nabi selama hidup tidak pernah istri boleh ikut berkorban. Maka Nabi kalau berkorban berkata, Ya Allah, terimalah korban Muhammad dan
keluarganya. Tak pernah si Nabi berkorban. Itu kenapa dalam soal ibadah selalu laki-laki didahulukan, seperti bersedekah, musaddiqin wal musaddiqat. Ahamiyah yang paling penting bersedekah itu laki-laki. Perempuan kalau ada mampu silakan, tapi tidak dituntut yang laki-laki. Gitu. 3. Allah dahulukan musaddiqin dan musaddiqat dari akrabullah. Bersedekah baru meminjam, memberi pinjaman. Nah, kenapa didahulukan bersedekah dari memberi pinjam? Nanti ada tata bulu itu tidak serampangan tuh. Nah, salah satu maknanya tadi aghlabiyah, dominan. Artinya apa? Di dunia ini mana yang lebih banyak orang memberi pinjaman atau orang yang bersedekah? Nah, lebih banyak orang yang bersedekah. Karena lebih banyak orang yang bersedekah, diletakkan di dulu, di depan. Makna dominan namanya. Begini. Coba Bapak Ibu baca nanti surat Al-Maidah 38. Dibaca Al-Maidah 38 ya. Surat yang ke-5 38. Apa kata Allah? Awasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan mereka. Laki-laki dulu ya. Asariku wasarikatu. Kenapa pencuri laki-laki dulu? Karena yang paling banyak mencuri laki-laki. Iya. Kalau laki-laki itu orang setakutnya enggak tipis. Dia badannya kuat, dia bisa melawan. Kalau perempuan jarang mencuri-mencurinya, jadi mencuri uang suaminya banyak. Kalau perempuan itu takut sih dong. Dia lari, dia lambe, dia tidak bisa melawan gitu. Itu makanya pencuri laki-laki dulu, dominan namanya. Yang dominan mencuri itu laki-laki. Maka begal laki-laki, pencopet laki-laki. Itu kenapa wasariku wasarikatu. Nah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Tapi baca surat An-Nur ayat 2. Ya, surat An-Nur ayat 2. Nah, An-Nur ayat 2. 24 ayat 2. Apa kata Allah? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah mereka 100 kali. Laki-laki atau perempuan dulu? Perempuan. Mencuri laki-laki dulu. Kalau berzina perempuan dulu. Sayangnya begitu redaksi. Kenapa azaniyah dulu? Pezina perempuan dulu bukan laki-laki. Karena di dunia ini sejak dulu yang dominan menjadi pezina perempuan. Maka ada profesi profesional PSK namanya. Tidak ada itu LSK. Ya apa namanya itu ya? Iya tapi sekarang itu pun tidak banyak. Tidak banyak. Yang banyak itu perempuan. Yang profesinya menjadi pezina dominannya perempuan. Laki-laki ada dikit. Itu makanya dulu perempuan dalam konteks azania. Pencuri dulu laki-laki asariku wasarikatu. Dominan laki dulu. Nah, kenapa didahulukan bersedekah daripada memberi hutang? Karena orang bersedekah ini lebih banyak daripada yang memberi hutang. Karena kalau bersedekah satu orang bisa, bahkan bersedekah bisa separuh korma, enak. Bahkan bersedekah ya bisa 1.000, 2.000. Kalau mau bagi hutang, tidak mungkin hutang 1.000. Hutang itu ratusan ribu, jutaan. Makanya yang bisa memberi hutang tidak banyak orang, tidak banyak. Kalau yang bersedekah banyak, ya. Yang bisa bersedekah itu terlalu banyak.
Semua kita bisa bersedekah, tapi belum tentu semua kita bisa menghutangi orang. Karena menghutangi ini jumlahnya sedikit, ditaruhlah di belakang. Karena yang bersedekah itu lebih banyak, maka ditaruh di depan. Karena bersedekah itu lebih mudah. Satu orang bisa, itu maksudnya banyak orang yang bersedekah. Satu orang bisa. Kalau beri hutang, satu orang bisa lebih. Ya, nah, itu kenapa tidak bukan bersedekah dari memberi hutang. Lalu berikutnya yang kelima, innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqrarullah katan hasanah. Itu bersedekah itu kata benda. Maka ada alif lam ya. Ini namanya isim. Isim fa'il namanya. Memberi hutang ini fi'il. Kata kerja. Bersedekah itu bahasa Arabnya kalau kata kerja tasaddaqu. Tasaddaqu. Ya. Kalau orang yang memberi hutang muqrid. Kenapa bersedekah kata benda? Kenapa memberi hutang kata kerja? Kenapa ada sama-sama kata benda? Kenapa ada sama-sama kata kerja? Ya. Ini kajian ini untuk mahasiswa pasca. Bahasa Arab untuk pasca ya. Nah, tapi ibu nikmati saja. Tak nampak yang ibu kalau mulai kembali apa? Ya begitulah ilmu ibu. Ini kalau dah serius ibu saya tak sanang yang jadi awalnya. Yang kita dimodok itulah. Hanya kalau bermuara harus datang istirahatnya. Tapi kalau serius saya tak tak kembali jadi ibu. Nah jadi kenapa kata kerja pada meminjamkan? Kenapa kata benda pada bersedekah? Ada satu kaidah. Kata benda itu maknanya tanpa batas. Kata kerja itu maknanya ada batasan waktu. Nah, itu bahasa Arab itu kaidahnya. Mencuri atau misalnya berbohong itu kata kerja kan? Kalau berbohong orang bertanya kapan? Kemarin, sekarang, atau besok. Tapi kalau pembohong ada masanya. Karena pembohong itu kata benda. Kata sifat. Kalau berbohong kata kerja. Yang namanya kata kerja ada limit waktu, ada batasan-batasan. Kalau kata benda mutlak tanpa limit waktu, tanpa batasan. Kenapa bersedekah kata benda? Karena sedekah tanpa limit. Meminjamkan ada limitnya. Dan maka meminjamkan kata kerja. Bersedekah tidak ada limit. Tidak ada limit orang, tidak ada limit waktu, tidak ada limit bentuk. Tidak ada sedekah itu tidak ada limit. Mutlak sedekah itu. Ya. Ibu bersedekah boleh ke orang kaya, boleh ke orang miskin, boleh ke kawan, boleh ke lawan. Tidak ada batas sedekah itu. Kira sedekah itu orang miskin, orang kaya sedekah itu. Hadiah itu sedekah itu. Ibu pernah juga lagi orang kaya itu, oh pernah minum. Suatu hari dah selesai, tapi itu berapa? Orang kaya itu sendiri ibu. Orang kaya itu bersedekah begitu. Hadiah itu sedekah tu. Itu makanya hewan kurban setelah disembelih wa aqimul qami' wal mu'tad, bagilah dagingnya ke orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dikasih. Karena bersedekah itu unlimited. Tidak ada batas orang. Ke istri, itulah sedekah yang paling hebat. Makanya Nabi ditanya oleh sahabat Ibn Dananir, ya Rasulullah saya punya harta banyak, ke siapa saya ingin bersedekah? Ibda biman ta'ul, bersedekahlah ke orang yang kau tanggung hidupnya istrimu maksudnya. Sedekah terbaik itu ke istri, karena sedekah wajib teman. Ya, makin banyak apa bersedekah ke ibu makin tinggi surga itu. Kecil itu aneh kok boleh cocok. Ada apa cekik? Nah,
limited, kayak orang tua sedekah, kayak anak sedekah. Angkatnya dikira membadil baju anak, membadil sepatu anak udah sedekah tuh. Itu kenapa bersedekah itu kata benda. Karena tidak ada limit orang, kita bersedekah ke siapa saja. Bukankah kata Nabi, orang yang menanam pohon, andai pohon itu tak berbuah, kata Nabi, daunnya cukup dimakan ulat sedekahnya. Ibu nanam pohon, dimakan ulat, daun pohon itu sedekah. Itu kok bunga ibu digigit ulat, jadi cokol ulat. Ya, ada dimakan ulat, daun bunga itu sedekah. Bunga itu, ulat itu makhluk, nggak ada makhluk ibu. Jadi kalau dimakan ulit, buah bungkus sedekah. Karena sedekah itu tidak mesti ke orang. Binatang itu sedekah tuh. Ibu waktu menanam jambu, menjadi lengkian, dimakan kaluang, dimakan itu musang, sedekah tuh ibu. Itu makanya disumpul aja asal buat lengkian. Sedekah. Iya sedekah. Ya tidak makan pasar banyak orang ini. Banyak pasar lengkian tadi. Bisa batang dulu ke warung itu. Kecuali ibu memang petani lengkian bapak, terus batang untuk rumah. Di pasar banyak sedekah. Tapi mau begitu ibu, sedekah itu unlimited, itu makanya dijadikan kata benda bersedekah. Tak ada batas waktu. Siang malam bersedekah itu makanya allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Mereka berinfak bersedekah siang malam tanpa henti. Karena bersedekah itu tanpa batas. Tak ada batas waktu. Tidak ada batas orang. Tidak ada batas objek. Bahkan kata Nabi, kalau kau tak punya uang, angkat batu dari jalan apa duri paku, sedekah. Engkau berkata yang baik, sedekah. At-tabassum ala wajhi akhika sedekah, tersenyum ketemu orang sedekah. Ibu kalau kurang piting menjadi gigi. Itu udah pandai jadi cari. Mengamuk-ngamuk, jadi pengajian mengamuk dia begitu. Senyum lah, mengamuk-ngamuk. Kau duduk bersudut ke belakang. Senyum lah. Berapa ibu mengamuk-ngamuk? Rugi. Aku banyak menjadi ibu kau duduk belakang loh. Orang gak galak. Aku salah satu lo galak. Ya, jadi ibu menganggap sedekah itu menjadi enggak. Galak mereka. Hal-hal yang membuat orang bahagia senang itu sedekah. Bahkan kata Nabi, ya, seorang laki-laki mendatangi istrinya pun sedekah. Itu Nabi begitu. Mendatangi istri sedekah. Bahagia ada istri datang, ya, sedekah dong. Ya, kurang-kurang piting cocok sama dok ibu. Tak payah sedekah itu. Itu makanya kata benda tuh tanpa batas sedekah itu. Ya dong. Nah, tapi kalau meminjamkan, nah, ada limit. Pertama limit orang meminjam orang sasa. Nah gitu, nah satu orang lah. Orang yang bisa meminjamkan pun terbatas orangnya. Orang yang kantong mataparannya, yang kantong tipis tidak bisa minjam lah. Yang sipili bisa minjam lah. Ya tak? Atau makanya akrab itu kata kerja, bukan kata benda. Termasuk meminjam kode limit waktu pembayaran. Itu makanya kata Allah, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kalau engkau berhutang, tetapkan jadwal pembayaran. Berarti ada limit. Itu makanya akradu. Tidak boleh hutang itu tidak ada batas. Bu pinjam apa pinjam barang 10 juta. Bilo ke bayi. Saya bilo di bayi saya sama. Tidak boleh. Berjadi-jadi sebulan, 2 bulan, berjadi. Beko ibu ni cek tu video bayi video ada saya. Habis itu sasat tak yang bau batang. Ki video ada saya. Aku dah dole, tak lah ada apa ya habis. Ya tak berjadi-jadi.
Karena utang itu ada limit waktu, maka kata kerja aqrabullah. Kalau sedekah tidak ada limit waktu, tidak ada limit jumlah, tidak ada limit penerima, tidak ada limit bentuk. Karena mutlak sifatnya sedekah, maka dijadikan kata benda yang sifatnya mutlak pula. Itu rahasia itu. Nah, jadi itu bedanya kata benda dan kata kerja ya. Makanya Bapak Ibu sedekah itu memang tidak boleh kita los sehari pun dari sedekah. Karena ada hadis Ibu, hadis dari Bukhari, hadis dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan. Tidak datang subuh, artinya tidak pagi hari, tidak datang subuh, kecuali setiap subuh turun 2 malaikat. Untuk apa malaikat yang 2 turun? Hanya untuk berdoa. Apa doa malaikat yang satu? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Tuhan, tolong berikan bayaran berlipat ganda orang yang bersedekah pagi ini. Lalu yang lain berkata, Allahumma a'ti munsikan khalafan. Ya Allah, berikan yang kikir di hari ini, yang tidak bersedekah di hari ini, kehancuran harta. Itu hadis Bukhari. Setiap subuh malaikat turun, hanya mendoakan 2 orang tuh. Yang satu berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafan, yang bersedekah, yang berikan berlipat ganda balasan. Yang kikir mumsikan a'ti khalafan, beri dia kehancuran. Itu alasannya kenapa kita setiap subuh bersedekah. Itu hadis itu, hadis Bukhari ya. Makanya ibu saya sarankan nih, pokok satu kali subuh itu pokok 1.000. Tidak banyak ibu tuh udah ke pintu tuh. Nah, karena kan tahu dari dia kalau sudah sembahyang tuh. Kalau ibu tidak bersedekah pagi, doa malaikat begitu. Kehancuran bagi anak bersedekah di pagi ini, tapi berlipat ganda beri balasan yang bersedekah. Itu artinya sedekah itu setiap saat. Karena bersedekah tidak ada limit waktu, nah karena itulah dijadikan al-musaddiqin, bentuknya kata benda. Nah itu. Berikut yang ke-6. Wa aqrabullah qardan hasanan. Siapa yang meminjamkan Allah, ingat bahasanya. Aqrabullah. Memangnya Bapak Ibu yang datang meminjam orang atau Allah? Orang. Harusnya Allah berkata wa aqrabun nas, yang meminjamkan orang, tapi bukan orang, yang meminjamkan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang datang meminjam ke kita, sejatinya Allah yang mendatangi kita lewat bentuk orang ini. Banyak tak orang kayu ini. Maka kalau tak orang itu datang, maka pilih kita. Allah yang mengajak, kasih kuat ke depan. Karena saya ingin memberi dia kebaikan yang banyak. Jadi tutup pintu langsung datang orang minjam. Dan kadang orang minjam pun itu lupa meminta, susah apa sama. Berapa kilo trauma orang minjam. Itu penyakit ini Bapak. Waktu susah orang minjam kan kurang kejujuran ada susah. Tapi kata Allah, yang kamu pinjamkan itu Allah. Itu makanya aqrabullah. Mana pula Allah bisa meminjam? Pertanyaannya, kalau Allah yang meminjam, dibayar tak? Pasti manusia minjam bisa jadi tidak dibayar. Tapi Allah tak pernah tak bayar karena Allah Maha Kaya. Tidak pernah Bapak Ibu kalau Bapak itu meminjamkan orang, ada orang yang meminjam dipinjamkan tak bayar, jangan Bapak berkira tidak dibayar, pasti dibayar karena kita meminjamkan Allah. Keyakinan ini yang kita harus tanamkan. Tidak pernah hutang yang dibayar itu. Cuman bayarannya bukan jumlah uang yang kita pinjamkan, lebih dari itu, lebih. Cuman bentuknya beda.
Mungkin ibu disehatkan badan yang haruslah dirawat di rumah sakit berbulan-bulan. Mungkin keluarga ibu diselamatkan di bencana besar yang harusnya ibu susah ngurus keluarga yang celaka. Atau boleh jadi ibu dikasih anak-anak yang saleh-saleh, yang orang ini sakit kapan mau urusan. Itu balasan, itulah bayaran. Atau ibu dikasih suami yang baik, yang lembut. Saat ibu banyak stres dengan suami, ibu dapat suami saudah, udah banyak cerita, aku yang lagi sama yang punya. Itu bayarannya ibu, udah satu orang dapat suami itu. Satu orang dapat suami yang langsung pilih, cerewet, bagi belajar kekek sama ada lama. Banyak bapak itu. Kita belajar neneknya, itu sama lebih dira. Nah, bosan pun juga pak sudah. Akhirnya ibu lagi suami yang nurui, parah yang tidak jadi. Aku yang rumah sana pernah yang komentari, ya kan saudara, ya kan apa namanya nyerengi, ibu menyerengi mantuk saya. Itu udah satu orang sampai suami itu mungkin ibu cuma undang-undang dibagi Tuhan sampai suami itu. Jadi ibu kira ibu bosan pemainnya apa Tuhan maha kayu ibu, ya kan? Tapi yang berhutang Allah itu. Karena begini, kenapa Allah yang berhutang? Dan kata Jibril tadi, orang berhutang kan kena terdesak. Ada hadis Bukhari, nanti Allah di akhir bertanya kepada kita, hei fulan bin fulan, dulu saya sakit kau tak jenguk, dulu saya lapar kau tak datang kasih makan. Kita bertanya, Rabb atau Tuhan, bagaimana kau sakit, bagaimana kau lapar? Kata Allah, Pak, dulu ada temanmu tetanggamu sakit kau tak jenguk, kalau kau jenguk, saya bersama dia. Ada kawanmu kelaparan, hidupnya susah, tak ada makanan, kau dah datang antarkan makan itu. Kalau kau antarkan, engkau temukan saya sedang bersama dia. Apa maknanya di situ? Allah bersama orang yang dalam keadaan kesulitan. Maka ketika orang kesulitan datang ke kita meminjam, itu artinya Allah yang datang bersama dia. Itu makanya kata Allah, aqrabullah, yang meminjamkan Allah, bukan meminjamkan manusia. Ya. Makanya jangan Bapak Ibu rusuh pulang kalau hutang kita ada yang akan dibayar orang. Jangan rusuh. Pasti dibayar dan sudah dibayar. Pasti kalau di akhirat nanti ajaran karim saudara pasti. Yang itu dia pasti dibayar. Ya. Mungkin ada dari ibu yang mungkin hutang banyak kalau mau hutang orang masuk hutang itu dari dibayar. Jangan rusuh. Yakin ini pasti dibayar dan pasti sudah dibayar. Sudah sadar sudah dibayar. Karena Allah tidak mungkin tidak membayar hutangnya. Tidak mungkin Allah lupa dengan hutangnya. Bagaimana Allah lupa dengan hutangnya? Bagaimana Allah yang maha kaya dan bayar hutang? Malu buat Tuhan. Sekali Tuhan tidak bayar hutang. Macet kredit Tuhan tidak mau. Tidak pernah Tuhan kok kredit macet. Maha kaya. Yakinlah ibu tuh. Nah cuma ibu jadi tong-tongnya yang pinjam dari itu. Balik itu. Nah itu kenapa Allah mengatakan akrabullah. Nah berikutnya, nah yang kedua ya, wa akrabullaha qardan hasanan. Nah coba nih qardan ya. Nah qardan ini Bapak Ibu namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu objek unlimited. Nah ibu tak ngasih dulu, bisa cari tahu. Aduh. Maf'ul mutlak ini Bapak Ibu kaidahnya ya. Harus dari kata kerja langsung. Nazzala tanzilun. Anzala inzalun. Itu kaidahnya. Aqrabu harusnya iqradan. Harusnya ini kardun ini harusnya iqrad. Itu kaidah bahasa begitu. Aqrada yuridu iqrad, karena dia masih satu huruf namanya aktif. Tapi Allah ubah dari aqrad menjadi qard, dari muta'addi menjadi lazim. Nah tuh istilahnya itu apa maknanya itu? Kenapa tidak dijadikan iqrad? Bapak Ibu kalau meminjamkan orang, jangan pernah merasa berbuat baik pada orang. Itu kenapa dijadikan mujarrad. Mujarrad itu artinya apa? Kosong dari nilai.
kita kalau mengucapkan orang, jangan merasa kita berbuat baik ke dia, lalu orang itu harus berhutang budi dengan kita. Tidak boleh. Itu kenapa bukan akrabullah ikradan, tapi qardan. Jadi kita berbuat baik itu bukan untuk dia, untuk kita. Kan begitu. In ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kita berbuat bukan untuk orang itu, untuk kita. Sama, Bapak Ibu kalau bersedekah, memangnya Bapak Ibu bersedekah orang tuh yang dapat kebaikan. Kita tuh dia dapat secubit, ibu dapat 10 kali lipat, 700 kali lipat. Dah ibu yang mana tuh? Ibu bagi aku ini sejuta, aku sejuta lebih secubit ibu. Ibu dapat 700 juta, ibu cuma. Tak pandang ibu nak motor. Aja berasa pada banyak solo kamu. Aku yang so ibu rumah. Dia gara-gara kau ibu dapat ibu jadi. Tak betul. Harusnya ibu berterima kasih ke orang yang ibu agi itu. Disebabkan dia ibu dapat kebaikan. Kalau tidak ada orang miskin, ibu tidak tahu menerima pada ibu dapat tak ada dapat apa-apa ibu. Ibu dapat surga, kan ada orang-orang yang menerima secuil punya ibu, tapi ibu dapat lebih dari dia, karena dia mau menerima pemberian ibu. Dan ibu, yang menolong anjing tak kapi. Dan contoh ibu, kan bisa ibu ada orang kuat tolong, tak satu kan, jadilah, lo kayu lo nya, lawan-lawannya kawan. Ini dulu banyak dia doang. Ada, ya kan. Kadang-kadang udah saja. Kan sering kita dalam itu. Karena itu bukan qard, tapi ikrar. Tidak boleh kita ibu merasa berjasa ketika berbuat baik. Tidak boleh kita harus orang itu berhutang budi kurang ke kita. Tidak boleh. Karena kita berbuat baik untuk kita, dia dapat sedikit, cuma kita dapat lebih banyak. Cuman adabnya kalau kita dikasih orang tentu didoakan. Tapi ibu dia minta doa lagi nya. Pak, lakukan aku. Mau lah. Itu apa sih? Doanya malah sosok saja. Apa ada doa itu? Untuk kita pun ada doa lagi. Ya, itu kenapa maf'ul mutlaknya tidak sesuai dengan kata kerjanya. Harusnya secara gramatikal maf'ul mutlak itu dari kata kerja. Nah, berikut. Nah, ya. Terakhir yudha'afu ya. Perhatikan ini. Yudha'afu. Nih. Dilipat gandakan yudha'afu. Yudha'afu itu harakatnya dhammah. Dalam kaidah bahasa namanya rafa'. Karena tidak ada yang menasabkan, yang menjazamkannya rafa' namanya. Ibu tak saya dulu ibu panjang lo pikul. Ibu tak betul itu gara-gara mendengar silah. Pokoknya tertangkap ini ibu tangkap, yang ada tangkap apa dulu. Tahu berkali kali itu kepada. Ya istilahnya harus sabu-sabu. Ibu caranya tak ada sabu itu istilahnya. Biasanya itu aku suruh. Pokoknya ini ibu camir deh. Pokoknya yang tertangkap ibu tangkap, yang ada tertangkap apa dulu. Rafa itu artinya tinggi, tanduknya dhammah. Karena ada namanya nasab, ada namanya jazam kalau dia kata kerja. Coba baca nanti surat Al-Hadid ayat 11. Surat Al-Hadid surat 57 ayat 11. Baca 7 ayat 11. Ya 57 ayat 11. Apa kata Allah? Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu. Perhatikan. Tadi apa? Yudha'afu. Ya. Di Al-Hadid ini fayudha'ifu. Fa. Bukan fu. Fa. Ini tadi fu. Ini bukan fa ini bukan. Yang tadi fu dan ini fa.
Timur mengada ada hukum bapak itu. Jadi 57 ayat 11 fathah ya. Fa yudha'ifa. Yang tadi yudha'afu. Beda apa itu? Nah, coba lihat lagi surat At-Taghabun ayat yang ke-17. At-Taghabun 17. At-Taghabun itu 60. Nampak ya? Lihat nampak ayat yang ke-17. In tuqridullah qardan hasanan yudha'if lakum. Coba lihat di 64 nih 64 ayat yang ke-17 itu yudha'if mati ya. Ayat itu sama ibu. Siapa yang bagi hutang, siapa yang menghutangi orang dilipat gandakan bayarannya. Tapi lipat ganda membayar hutang tiga bunyinya tiga. Abu yudha'afu dhamma, Abu yudha'ifa fathah, Abu yudha'if sukun. Itu sama ayat itu. Sama teman. Ya nak, itu pada ada tuh. Yang tadi Al-Hadid 18 tadi yudha'afu dhamma ya, fu. Yang Al-Hadid 11 yudha'afa kata. Yang At-Taghabun mati yudha'if. Jadi ayatnya sama warna itu. Maka beda-beda harakan itu. Jadi kira sembarangan ini bunyi-bunyi fufa itu. Beda warna. Nah, kenapa yang satu fu, yang satu fa, yang satu mati? Karena konteksnya beda, struktur kalimatnya beda. Gini, At-Taghabun itu jumlah syartiyah namanya. Syarat jika kamu menghutangi maka dilipat gandakan. Itu namanya jawab syarat, jazam dia. Jazam itu artinya ditarik. Nih, yang ini jazam artinya, jazam itu artinya potong. Dipotong, jazam itu potong, artinya itu mau matinya, yudha'if mati hurufnya. Jadi At-Taghabun ayat 17 itu hutang basaran. Pinjam bukti kita, yuk, pinjam bukti ya. Tapi bisu barang gua jual kadennya pasaran. Atau hutang pasaran. Aku pinjamkan apa bukti, tapi tolong lagi yang gua lalu siko bisu ada syarat. Hutang yang bersyarat itu tetap dapat pahala berlipat, tapi didiskon pahalanya oleh Allah. Karena bersyarat, karena kita dapat untung pula dari dia. Itu makanya jika itu syarat tuh. Pacaran dia tak dapat untung itu jika. Kalau jika, berarti orang untung. Itu. Nah, ada tak orang berhutang begitu? Memberi hutang begitu? Ada. Aku pinjamkan apa pikiran, tapi kau ada untung tak Allah. Allah tetap kasih pahala berlipat, tapi didiskon pahalanya, dipotong jazam namanya. Kok dimatikan? Surah Al-Hadid ayat yang ke-11 itu namanya sababiyah. Fayudha'ifah, disebabkan kamu memberi hutang diberikan pahala berlipat. Fa'na namanya fasababiyah. Itu konteksnya orang berhutang disebabkan sesuatu. Gini, ibu meminjamkan aku, bapak ibu nak meminjamkan aku sebab guru ustaz, sebab guru ibu ustaz aku. Itu sebab namanya. Bapak dipinjamkannya bersama aku. Bapak pinjamannya kawan aku. Bapak pinjamannya pembantu aku. Pinjaman yang pakai sebab itu tetap berpahala, tapi tidak sempurna pahalanya. Tetap dikasih pahala berlipat, tapi tidak sempurna.
maka dinasabkan, difathahkan. Fayudha'ifa. Ibu awak kan coba utang kurang deh, ada sebab. Sebabnya bisa kawan, bisa bersama, bisa tetangga, itu kan sebab-sebab namanya. Pahalanya tetap dikasih banyak, cuma tidak sempurna pahalanya karena bersebab kita memberi utang pinjaman. Ibu apa kalau meminjam ibu Pak 100% ibu yakin dan kebidahan. Oh iya kamu pilih sejuta itu. Iya Ustaz itu untuk berapa sih? Ya sakit ya Ustaz. Sebab namanya ada sebab. Ada orang meminjamkan, ada. Ada yang meminjamkan dengan syarat tadi dipotong pahalanya. Ada yang boleh meminjamkan dengan sebab dan sempurna pahalanya. Yang di sini tidak ada sebab, tidak ada syarat. Pinjaman mutlak. Kenal tak kenal, dakil tak dakil, siapapun kalau datang ke dia, tidak ada dipandang ini orang siapa, dia kasih pinjaman. Kalau ada orang begitu, pahalanya sempurna. Sebagaimana sempurnanya yudha'afu rafa. Salah itu ya, redaksi Al-Quran. Ya. Kalau ada orang meminjamkan tanpa syarat, tanpa sebab, siapapun yang datang ke dia, bahkan yang tak kenal pun dia dipinjamkan. Mau dibayar mau tidak, dia tidak pikirkan. Kalau ada orang sampai begitu, maka yudha'afu, ditambahkan Allah, ditinggikan, dirafakkan dia, sebagaimana rafaknya yudha'afu. Tapi yang ini tidak banyak orang yang bisa. Yang banyak itu nomor 1, nomor 2 dan ini. Yang ketiga ini tidak banyak, ini pinjaman mutlak tanpa memandang siapa. Makanya dirafakkan oleh Allah, yudha'afu. Gitu. Langsung turun dulu bukan ini. Sama ini seperti itu. Silakan. Sekarang kan ada pengurus masjid yang punya utang. Dia sudah bangun masjid tapi punya utang. Kemudian dia datang ke jemaah. Jadi jemaah membayarnya dengan infak. Apa itu namanya, hutang atau sedekah? Ini pengurus hutang untuk masjid. Ya. Dia berhutang atas namanya atau masjid? Pembangunan masjid. Ke pembangunan masjid. Cuma jadi tanggung jawab pengurus kan? Nah, kalau hutang pengurus begini, kalau hutang dia yang berhutang ke toko bangunan, orang toko bangunan tahu dengan dia, nagih hutangnya ke dia bukan ke masjid. Kalau begitu ya Pak, berzakat ke dia melunasi hutang, itu ya hutang namanya. Tapi kalau masjid yang berhutang, dia hanya mediator saja, sebagai perantara saja. Nah itu yang berhutang dari nol. Semua nama hutang. Bagus saya bawa hutang, karena waktu ininya berarti kebijakan apa? Ibu yang salah itu presiden hutang, bu ini dia. Kita belum sama-sama hutang, itu kok ini mah. Oh ada satu urusan, tahu ya satu. Jadi pengurus masjid kalau berhutang itu udah hutang pengurus Pak, hutang jamaah itu. Ya jamaah yang berhutang. Tapi kita kalau menghutangi kan mutlak tadi. Ke siapa saja, kapan saja, di mana saja, berapa saja, mutlak. Kalau dia mampu memberi hutang dengan cara begitu, dirafakkan. Tapi kalau sebab, dinasabkan. Kalau bersyarat, dijazamkan. Begitulah kita bahas. Gitu. Jadi hutang itu macam-macam ya. Kalau datuk maringgi itu syarat. Dan pinjaman mau pinjam, besok orang tak bayar, namanya dan dan itu tidak salah ya. Boleh aja, tidak salah. Tapi pahala dapat datuk maringgi, dapat pahala dapat maringgi itu. Ya kan? Tidak ada masalah, tapi pahala datuk maringgi di diskon. Tak untuk ada masalah. Dan boleh jadi begitu. Apa pinjam-pinjam ke orang berkawan. Itu kecil gitu. Kalau pinjam besok orang tak bayi, apa jika ada anak. Jadi boleh. Dan ibu kalau misalnya orang tua ibu bawa hutang, itu bayi ibu bisa menikah ibu juga, tapi hutang itu tidak ada masalah. Boleh. Itu syarat boleh saja.
Tapi paham. Kan ini kakak ada masalah. Wah, aku udah ketujuh, saya bego ketujuh kemudian telepon. Mana ibu tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah kajian terakhir yang mau terakhir ini Ustaz ya. Kalau seandainya ada orang berhutang, pasti kita semuanya menginginkan kebaikan ya. Kalau seandainya ada orang berhutang, ya kan sementara kita ada niat untuk memberikannya, tapi dia tanya saldo kita dulu Ustaz. Bagaimana tuh Ustaz? Dia misalnya pinjam gini kan, boleh nggak pinjam uang bantu ini, nanti diganti katanya bilang gitu kan. Tapi dia bilang kayak gini, ada nggak saldo di dalam? Kayak gitu. Itu bagaimana tuh? Dia minjam ibu. Tapi saya kenal orangnya. Tapi dia tanya pulang saldo kita. Iya. Tapi kita ada. Orang minjam mahal. Siapa bu? Kita minjam kalau aku saldo aku tanya. Siapa? Mau isko aja. Oh, kalau dia ngecek itu, aku lah tuh. Aku muncul orang yang bola. Tapi ya kita kenal sama dia Ustaz. Kita udah kenal, cuma kenal dalam arti kata sebatas itu tadi yang boleh dibilang tidak dekat seperti itu ya. Karena dia itu makanya ada terniat saya untuk bantunya gitu. Tapi karena dia bilang tanya saldo, belum dia saya. Kan jadi kesal pula kita kan. Ini minjam ini kawan. Ini tanya lo mana saldo? Saya nggak. Waktu orang itu bisa ngecek tak bola. Ngecek apa itu orang itu tamu. Awak meminjam kok di bawah. Menunggu ukuran. Oh, kamu sedang susah. Ya kan aku kedua gaji kedua aku anak biayanya. Habis anak meminjam ini. Sebanyak saldo. Gitu. Agak susah. Ada ya gitu. Itu aja. Itu sih enggak. Kan tanya saldo itu berapa? Enggak berapa ada cukup. Siapa orang ini? Aneh kalau pikir bola. Tapi punya biasa lah kita begitu. Minjam jalan mana tuh? Aja nih bu, mati aja jadi minjam lain ya. Ada pinjam jalan. Nah tapi bu kalau memang bisa jadi, kan bisa jadi begini bu. Orang tuh memanglah berkali-kali gak pinjam kan. Memang tak bisa membayar atau tak mau membayar. Nah sekali dua kali deh. Yang begitu ibu boleh tidak meminjamkan sedekah saja deh. Sebab kita kebagi, orang sekali. Api sedekah sekali. Ya, nyo kalau utang ibu nyo ketat aturannya tuh. Ini kan satu ayat baru kita baca. Kalau baca lagi nanti Al-Baqarah 82 sampai 83 rigid aturan utang. Kalau ayat ibu ayat kuat untuk yang lagi utang. Untuk yang mau utang jadi ku ayat dipakai. Salah pakai ya itu. Kalau utang orang, jadi minta orang itu Pak utang ibu. Allah yang melipat gandakan. Gitu kalau ada utang kalau melipat gandakan. Ini ayat untuk yang lagi utang, ibu yang memberi utang, bukan yang berutang. Yang berutang itu apa arah ayatnya? Ya, itu salah-salah pasal. Kamu itu. Ya. Sampai hadis Nabi. Kata Aisyah, ya. Nabi itu kalau bajunya sobek jahit sendiri. Kalau sepatu sobek jahit sendiri. Yaksifu na'lahu. Tapi begitu. Yakin sama. Tak pernah Nabi menyuruh istri beliau untuk menjahit baju beliau. Itu hadis ibu untuk kami. Jadi pakai ini ibu. Untuk ibu lain hadisnya. Itu kami hadis ibu pakai kok itu kami ibu. Oh, kalau minum tak ada hadis Aisyah. Nabi yakin surah menunggu dari kalau ibu dah itu hadis ibu hadis Aisyah. Kalau perempuan ingin masuk
dia cukup sholat 5 waktu puasa Ramadan, lalu dia mematuhi semua perintah suaminya. Itu hadisnya. Kok kami suruh masak, capek masak, suami minum capek minum, ganti baju capek ganti baju. Aduh subuh ibu gitu. Dia salah pasang hadis itu, kamu salah pasang. Karena ibu gua baca hadis itu pakai cuma suami anak. Masa gua dikunduh yang lagi utang aja kalau dan untuk yang mau utang, jadi ibu sama utang, pakai gayanya. Siapa yang memberi hutang? Allah mau hutang ibu tak ambil. Allah kan hutang, Allah kan hutang je. Allah lipat gandakan ibu. Allah yang hutang baik. Atau aturan hutang tu, tapi kok untuk yang lagi hutang ibunya salah pakai ibu. Nah begitu deh. Jadi ibu pinjam ke saya kalau ibu mau, kalau memang tidak, tapi jangan ibu mengapa pula. Mengokap kata yang berpahala itu jadi berkurang pula. Ya kan? Sama juga itu kalau orang tidak mampu bayar hutang dan mampu dia berhutang memang sulit, dah jadikan sedekah, tidak apa begitu. Wa tasaddaqu bahwa khairun lakum di Al-Baqarah 80. Kalau orang itu sulit bayar hutang, jadikan sedekah lebih baik. Tapi itu kalau jadi sedekah aja berkomentar juga. Oh, hutang yang dulu tidak usah bayar ini, kalau jadikan sedekah mah. Terima kasih Bu dia ayo besok boleh kata baik utangnya utang juga. Atau orang jangkit di perasaan. Dan jadi tapi mau. Nah. Ya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak, ini Pak, ada satu orang datang pada saya. Dia meminjam uang, tapi emasnya ada. Dia nggak mau menjual barangnya itu, tapi pinjamnya. Apalagi Itu pakai tahu kamu saya udah nonton. Jangan kadang-kadang utang udah. Ya, dia nggak mau menjual barangnya itu. Apakah kita bisa itu? Ibu betul dah barang. Oh, ibu jualannya. Ini dah kaya mana? Kadang-kadang, ini kadang-kadang. Dia minjam itu kawan. Aku yang jatuh kok. Ibu jadi. Jadi tidak saya pinjamkan. Apa berusaha? Tak perlu sorry bu. Cuma ibu tapi ibu lah. Ya, terima kasih Pak. Iya, ibu udah dapet ibu lah. Tadi kan mutlak lagi. Kok kayu jadi jo, miskin yo, data sasak yo, data sasak tiga. Pokoknya yang datang pinjam tanpa pandang dulu. Yo pinjamkan aku rafat. Yang masarat dasar, yang sabar masalah nasab. Beda-beda tuh level pahala meminjam tuh beda-beda itu tergantung awak keadaan pinjamannya. Yang pinjaman bersyarat dipotong pahala jasa jadi itu di surah At-Talaq ayat 17. Yang meminjamkan nasabah, di nasabah meminjamkan tak sembrono baru di nasabah ada itu di Al-Hadid ayat 11 tadi. Yang mutlak itu maksudnya yang cerita kasus-kasus ibu tadi. Kami ini padang ibu, meminjam ya pak. Kekejar kami ibu kadang-kadang ibu aku menjualnya tidak. Pinjam kan? Pinjamlah itu. Baru ibu dapat kuat. Aku banyak ibu gitu, ya kan? Ibu yang mau jual kami itu, kami kalau padang, meminjam kerajanya. Itu ada gitu. Tapi dari sekolah aku kalau silakan ibu yang di belakang tadi mau ibu tunjuk tangan silakan. Ya. Suami yang bersedekah, istri sudah otomatis, ya. Ya, lanjut aja. Suami ini tidak punya mata pencaharian. Ya. Istrinya lah yang punya pencaharian. Ya. Tapi apakah dia harus melakukan juga bersedekah? Ibu yang mencari gigi, apa kok kata kakinya? Itu kan ada suami ibu lah. Lama kan? Kalau suami ibu aku apa kawali besok mau cek Oh ya banyak itu. Kalau ibu baca cari gigi, ibu bakal ibu dah kaki kaki yang udah apa pokoknya
itu ibu jangan kan menjadi izin pinjolnya. Kata, ibu udah bagi apa tuh makan dan makan. Biasa mati surat. Ibu belanja situ mau makan suami. Ini wajib bagi belanja, wajib bagi nafkah. Saya tidak cari nafkah dan bagaimana belanja ibu disuruh belanja. Kita minta biji lu ibu. Kecil nak kampus saya yang tahu sudah suami. Suami apa? Ya kecuali, kecualinya ibu musyawarah. Ibu misalnya pegawai negeri, suami ibu kok nak pegawai negeri dong. Nyari rajo, itu musyawarah Pak. Biarlah dia berkarajo apa rumah saya jago anak-anak awak. Yalah, itu jadi lagi makan jual, wajib lagi makan. Ibu dulu sudah soal, itu dia boleh makan. Kamu Ustaz, Iya. sedekah. Ayo sedekah ya. Tak perlu minta izin kepada orang ibu. Ibu kalau lagi orang kaya lagi nak, itu mencari nama. Yang tadi harap tu itu bagian ibu, buku belanja, ibu selewengkan tu, sedekah itu. Ya kalau harap ibu sama lah. Ibu dia dapat mahar dari suami Pak Jero. Itu waktu Pak Jero tu tak boleh dirasuk suami ibu. Tak boleh dirasuk itu. Harap ibu tak boleh dirasuk suami ibu dari situ. Ini lama-lama siapa tu mati utuh, tak boleh itu harap ibu tu. Ya. Ibu mencari, ibu meminjam apa tu? Catat. Harap ibu. Beko mati apa tu kami harap tu beri utang. Dan dicatat beko ibu. Dan catat tahu saya. Banyak apa aku cari ya kalau aku cari. Oh, kamu kerja belum? Ya, tahu saya. Ya silakan. Yang kedua, ada orang meminjam, tapi di awal kita kompetisinya kita niatkan kalau dibayar alhamdulillah, tidak dibayar Tak apa. saya jelaskan tidak apa. Nah, pahalanya yang mana itu Ustaz? Yang kedua ibu. Yang kedua, Ibu kalau pokoknya mau pinjam saya dibayar tak ada cukup. Aku ni belum pinjam ibu kan cukup. Tapi kalau cukup mahal itu. Tidak masalah. Wah, kalau mutlak saya, mau pinjam mutlak tak pasti bagi salah. Kalau ada ibu cukup level 3. Level 3. Ya, oleh tinggi ibu, rafat namanya tu. Itu yang mutlak namanya tu. Makanya gini ibu kalau meminjamkan itu, kalau nampak orang tu memang agak sulit membayar hutang. Jangan kadang-kadang mana pinjamkan. Pinjamkan itu sesuai kebutuhannya. Boleh dan dapat kelagat ada bayi. Jadi kalau kita ibu dah sasat tanda payah lalu ibu bikin hutang. Ya kan kalau pinjam 10 juta, 1 juta ibu hidup itu kan kado lalu ibu itu. Kecuali orang tu betul-betul memang amanah dan percaya jujur ibu hutang sama kau. Ibu para pinjam lah. Itu rafat tu. Ya, ditinggikan. Ini kan berlipat ganda dari aku. Derajatnya, pahalanya, ganjarannya, bayarannya, itu pasti. Dan mungkin utang 1.000, sama orang juga jadi utang 1 juta, daripada gitu. Tapi kalau udah kelagat memang nampak memang susah dan kalau ada pengalaman, itu tak usah kadang-kadang lo utang ini, memberi utang ini. Ya, dipinjamkan juga, tapi sesuai dengan apa aja, yang sebatas yang memenuhi kebutuhannya saja. Gitu. Misalnya pinjam bulan untuk belanja rumah, untuk belanja anak, belanja keluarga. Dia pinjam misalnya 1 juta, pinjam 1.500. 500 kan untuk belanja sehari-hari kan lapir. Ya, kalau itu gelagat kan begitu. Tapi kalau ibu mau yang paling hebat, tidak ada berapapun pinjam-pinjamkan, tidak dibayar Allah namanya. Nah itu kenapa tadi ada beda bunyi yuda afu, yuda afa, yuda if. Beda-beda bunyinya ibu, karena struktur kalimatnya beda-beda. Konteks hutangnya beda. Nah begitulah dulu Bapak Ibu laksanakan balik ya Pak. Ada ya sebentar apa-apa dulu lain apa silakan. Untuk masalah hutang kan sebagai penghutang yang memberikan hutang itu kan diwajibkan untuk menagihnya setelah jatuh tempo. Ya. Jadi ada nak kaidah berapa kali kita menagih
kepada orang tersebut? Ya menagih waktu sampai baik. Bisa gini, gua dapat janji sebulan. Lah datang waktu tempo sebulan, datang nih. Pak, kok lah datang waktu juga sebulan Pak. Dia Ronaldo lewat, Ronaldo bayi lewat. Kata Allah, Pak Naziratun tidak masalah, tambah waktunya. Barang, tambah waktu, sebulan, oke sebulan datang. Besok datang sebulan, dibulu aja. Waduh baik, tambah lagi. Kalau bosan apa? Jadi kan sedekah deh. Tak 2 kali Pak bosan jelek. Lah bosan apa? Atau nak kata bayi bantu dia ada kita sedekah. Lah dah tempat dapat anu nak kata bayi tak malam. Lah lampen sama jadi sedekah. Ah, lebih baik. Tapi disampaikan sama orang. Iyalah kalau dah disampaikan itu cari dapat dia kira besok. Bayar dulu jadi waktu. Nyawa sekolah pehan. Halal namanya itu. Halal. Sama ibu dapat menyeramati asal halal. Pak, kalau doa apa yang dapat halalkan, nampehan, apa halalkan, baru mati. Baru lulus. Kalau dapat bunyi halal apa itu, masalah. Ya halal kok bunyi, dia malah pehan. Atau kalau minta halal di dunia, ya kan? Terakhir Lepaskan itu pahalanya masuk neraka. pahala yang dilepaskan tadi. Oh lebih baik. Nanti baca di Al-Baqarah 80, kalau dijadikan sedekah lebih baik kalau apa tak melepaskan besok mencari apa nyobain aja dosa apa atau juga apa haluinnya sebanyak utang. Dan apapun tergantung menungguinnya dulu. Kalau apa lapehan, apa dapat lebih padang dari utangnya itu, terus Rasulullah tak buat tanpa penantian terus. Cuma kau lebih baik di lapehan. Gitu. Kalau apa tak melakukan, pasti nyobain. Kalau nak gambarnya, terus apa sebanyak utang, apapun tergantung lo menantinya. Kalau beliau subuh boleh selesai dulu, akhirnya begitu. Dia kalau capek subuh dia nak lama kan? Pada masa selama tak, orang rapi, WA group tak boleh. Cari orang, IG mulai. Ya, ayah baca apa ni? Apa tu? Gitu tu. Terakhir itu sekarang. Terakhir ini jam 11 lewat ni yang lain tak gerisah. Jadi buku WA aja saya nanti. Ya, nanti aku jawab di WA. Ya, kalau ada yang cukup banyak video, banyak apa misalnya. Banyak video maksudnya. Tak boleh, tak riba. Ibu mau jual nama tu. Pak pinjam dia bos berita dia. Aku jaminan untuk aku. PPKB yang baik. Barang aku hutang tu 2 bulan, okey? Pakai lo pokoknya 2 bulan setelah hutang tu disepakati, nak terbaik dia orang jual waktu boleh membayar hutang. Itu tujuannya barang jaminan tu. Dan untuk dipakai yang lagi hutang. Itu yang salah. Riba. Itu. Sama di samping kampung, pinjam di Ruame, ada lagi sawah. Sawah pun dah cukup berpuluh-puluh tahun. Hutang tetapi bagi Ruame, tu hasil sawah itu tu anak itu. Untung mana ada boleh. Ada boleh. Tetap itu digarap oleh yang berhutang. Mobil tetap dipakai yang berhutang. Itu terakhir ibu mana tadi? Silakan. Boleh nggak kita mengasih hutang kepada orang yang tujuannya untuk memberi sogokan, misalnya untuk konteks? Oh gitu. Oh tahu itu. Neraka. Tak banyak kecil di buku itu. Jangan jangan dilakukan. Itu wata'awanu 'alal ismi, tolong menolong dalam dosa. Ibu manjual pisau, boleh ibu manjual pisau dah dosa, tapi udah kau cakap ibu manjual pisau punya. Ibu mati nanti ibu nak dosa itu. Iya, pelajaran yang sama itu apa tikung itu anak kamu masuk PNS, kalau minta bayar dulu nak kos sekitar kita. Ibu tahu itu tuh banyak kok, jadi bagi lah sama dosa ibu kira surang lebih kok.
Ibunya di jalan bermaksiat. Nah boleh. Nah begitu. Nah bentar dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum